Halo nakama semuanya, saya Ban. Anime One Piece episode 1038 Sub Indo telah keluar di website nonton anime resmi Ki dan Stasiun. Bagi nakama yang belum menonton anime ini, silahkan nonton di salah satu website tersebut. Dan apa saja yang terjadi di episode ini? Berikutlah kami rangkum alur cerita animenya. Cekidot. Scene anime One Piece episode 1038 dibuka dengan flashback Momonosuke yang terjatuh dari pulau Onigashima. Dan adegan berpindah ke cerita yang ada di anime One Piece episode 1037 yang memperlihatkan pidato Momonosuke kepada para pejuang pembebasan tanah Wano dan memberitahu mereka kalau Luffy masih hidup dan pasti dia akan mengalahkan Kaido. Setelah itu adegan berpindah memperlihatkan detik-detik serangan Kaido kepada Shinobu dan Momonosuke yang mengakibatkan mereka berdua terjatuh dari pulau Onigashima dan terjatuh ke laut. Pada One Piece episode 1038 ini berjudul Serangan Pamungkas Nami, Tantangan Tersulit Otama, yang mana cerita dimulai dengan aksi penyelamatan Luffy oleh kelompok bajak laut hati. Salah satu anggota bajak laut Law yang bernama Genbar, dia mengatakan bahwa suara yang ia dengar di dalam laut adalah suara Luffy. Setelah mendengarkan hal tersebut, semua kru kapal pesimis dengan keadaan Luffy. Apakah Luffy akan selamat setelah dia tenggelam di dalam air? Dengan panik, Leon mengatakan, kita sepertinya sudah terlambat. Atas perintah Jinbar, dia memerintahkan kapal agar terus menyelam dan untuk segera menyelamatkan Luffy. Dengan berhati-hati, nakoda kapal menstabilkan kapalnya supaya Luffy jatuh ke dek kapal mereka. Setelah beberapa saat, akhirnya Luffy pun jatuh di arah dek kapal mereka. Dan Jinbar pun langsung memerintahkan krunya untuk segera menaikkan kapal ke permukaan laut. Setelah berada di permukaan laut, para kru pun keluar untuk menyelamatkan Luffy. Dan mereka semua bingung dengan apa yang harus mereka lakukan karena kapten yang biasa mereka andalkan tidak ada di kapal. Jinbar memberikan instruksi untuk segera mengeluarkan air dari paru-paru Luffy. Dengan aba-aba darinya, anggota Law yang bernama Sachi dan Ikkaku langsung berusaha untuk mengeluarkan air yang sudah masuk ke dalam tubuh Luffy. Adegan kocak pun terjadi, mereka berdua gagal dalam usahanya. Dan Jinbar pun menyuruh mereka berdua minggir. Dan dia berinisiatif untuk mengeluarkannya sendiri dengan cara loncat yang tinggi dan terjun dengan menduduki perut Luffy. Alhasil air pun sedikit demi sedikit keluar dari tubuh Luffy. Sachi menimpali perbuatan Jinbar, dia mengatakan, apakah hal tersebut tidak terlalu barbar? Jinbar mengatakan santai saja, dia kan manusia karet, dan akhirnya air yang ada dalam tubuh Luffy pun keluar semuanya. Dan adegan pun berpindah ke Shinobu dan Momonosuke. Dengan khawatir, Momonosuke bingung harus bagaimana karena dia terjatuh dari tempat yang sangat tinggi. Akan tetapi di sini Shinobu menenangkan Momonosuke kalau dia akan aman karena terjatuh dengannya. Dengan segera Shinobu mengeluarkan jurusnya yang bernama Ninpo Odako, yang mana jurus ini adalah jurus keahlian Shinobu untuk mengeluarkan layang-layang terbang. Dengan layang-layang tersebut, Shinobu dan Momonosuke terbang dan berhasil selamat turun ke tepian pulau yang ada di bawah Onigashima. Walaupun Momonosuke selamat, dia tetap khawatir dengan apa yang telah terjadi. Dia sangat mengkhawatirkan teman-temannya. Dia memikirkan akankah mereka semuanya selamat. Shinobu pun tidak memungkiri hal tersebut, dia juga khawatir bagaimana kalau pulau Onigashima terus terbang ke ibu kota bunga dan jatuh di atasnya. Dia merasa kalau itu terjadi maka itulah akhir dari negeri Wano. Scene pun berpindah ke adegan Ulti yang sedang ngamuk ke Otama. Ulti marah dengan apa yang telah dilakukan Otama kepada Big Mom, yang mengakibatkan Pei-Wan atau yang biasa Ulti panggil dengan Peitan. Dia digebuk sampai KO dengan satu pukulan oleh Big Mom. Di sini diperlihatkan kembali Zeus yang berbicara kepada Nami. Dan sebagaimana janji Zeus yang ia katakan pada episode sebelumnya, kalau dia akan membantu Nami, maka Nami pun percaya dengan omongan Zeus. Nami pun mengeluarkan water egg dari klimatak miliknya. Alih-alih petir yang keluar, malah Zeus yang keluar dari water egg tersebut. Nami pun bingung kenapa Zeus yang keluar. Ditambah lagi Zeus malah meminta Nami agar memberinya sebuah nama baru. Nami berpikir, apa nama baru yang cocok untuk Zeus? Dengan tidak sabar, Zeus menunggu nama barunya tersebut. Akhirnya Nami memberikan nama baru untuk Zeus. Nama barunya adalah Wata. Wata yang berarti lembut. Dengan ekspresi sedikit kecewa dan merendahkan Nami atas nama yang diberikan Nami itu. Zeus merasa nama lamanya lebih keren dan dia lebih memilih nama lamanya. Zeus mengatakan sambil berubah menjadi awan hitam, namaku Zeus, tangan kanan Nami. Nami dengan sedikit kecewa mengatakan, ayo Zeus, kita serang Ulti.
Dengan berapi-api, Nami mengatakan kepada Ulti, "Hei Ulti, kejar-kejaran kita akan berakhir di sini." Nami mengeluarkan jurusnya Fatal. Dengan jurusnya itu, petir yang sangat besar pun keluar dan menyerang Ulti. Akan tetapi Ulti berhasil menghindari sambaran petir tersebut. Tanpa disangka, Zeus keluar dengan wujud petirnya dan membelokkan serangan petir Nami dan langsung mengarah ke Ulti. Dan akhirnya Ulti pun tumbang dengan serangan Nami itu. Terlihat dari raut muka Nami, dia merasa tidak percaya kalau serangannya berhasil menumbangkan salah satu tobi ropo milik Kaido. Dengan bodohnya, karena adegan tersebut terjadi di depan mata Bao Huang, yang mana dia sebelumnya ingin menyiarkan kalau Momonosuke telah terjatuh. Dia malah menyiarkan dengan lantang kalau dua anggota tobi ropo telah tumbang, yaitu Ulti dan Page One. Anggota bajak laut Kaido pun ketar-ketir mendengar hal tersebut dan mereka semua merasa kalau mereka telah terpojokan. Seorang penjaga dari anggota bajak laut Kaido yang berkepala keledai mengingatkan kepada Bao Huang. Bao Huang, seisi kastil Onigashima mendengar suaramu. Bao Huang pun bingung dengan apa yang telah dia lakukan. Usopp menyadari kalau ternyata Bao Huang adalah seorang yang mempunyai kekuatan transmitter yang bisa menyiarkan ke seluruh sudut pulau Onigashima. Tanpa basa-basi, Usopp mengeluarkan tembakan Hisatsu Midori Boss, E-Devil. Secara cepat Pop Green pun melesat dan terjatuh pas di depan Bao Huang. Dan tanaman berbentuk bunga pemakan serangga pun keluar spontan. Tanaman tersebut langsung melahap Bao Huang. Dengan segera Usopp memerintahkan Otama untuk menggunakan kesempatan emas tersebut. Dia menyuruh Otama untuk menggunakan Bao Huang sebagai transmitter untuk mengumumkan perintahnya kepada seluruh pengguna Smile yang telah memakan Kibidango-nya. Otama pun segera menuju ke depan dan segera mengumumkan perintah kepada semua gifters dan pleasures yang telah memakan Kibidango-nya. Di depan Bao Huang, Otama mengumumkan, "Nama Otama." Dan suara tersebut keluar dan terdengar ke seluruh sudut ruangan kastil Onigashima. Dan Queen pun mengetahui hal tersebut dan langsung dan membentak Otama. Dengan bentakannya itu, Otama terlempar dan dia gagal mengumumkan. Adegan pun berpindah memperlihatkan pertarungan yang ada di dalam kastil. Terlihat Jinbei vs Who is Who, Franky vs Sasaki, Inuarashi vs Jake, dan ditambah lagi para gifters banyak yang masuk dari gerbang. Dan di sini Chopper sadar kalau musuh terus bertambah. Kembali adegan ke Otama, Usopp, dan Nami. Nami dan Usopp meyakinkan Otama kalau mereka berdua akan melindungi Otama. Dan Otama pun maju dengan tidak ragu karena ia ingin berjuang seperti yang lainnya. Di sela-sela kejadian, Queen merasa risih dengan hal tersebut dan dia menyuruh pasukannya untuk menyerang Otama. Otama melanjutkan pengumumannya, "Kepada semua teman-temanku yang telah memakan Kibidango dariku, aku membutuhkan bantuan kalian. Bergabunglah ke kelompok Luffy Aniki dan kelompok Momonosuke. Aku mohon, ayo bersama-sama kami kita tumbangkan Kaido." Pengumuman pun selesai. Queen tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, mana mungkin bajak laut binatang buah sudi mendengarkan perintah dari anak kecil sepertimu." Dan tanpa disangka, prajurit yang hendak menyerang Otama ternyata telah memakan Kibidango milik Otama. Mereka pun berbalik menyerang Queen. Queen bingung dengan apa yang terjadi, dan tanpa disangka keadaan berbalik. Ternyata begitu banyak gifters dan pleasures yang telah memakan Kibidango milik Otama. Dan pada penghujung cerita diperlihatkan kembali momen antara Yamato yang menentang Kaido, yang mana ia ingin memutuskan hubungan darahnya. Kaido merasa tidak terima dengan hal tersebut. Dia langsung berubah menjadi wujud naganya dan memberitahu anaknya itu tentang apa yang telah terjadi dan bagaimana keadaan Luffy dan anaknya Oden. Kalau mereka berdua telah jatuh dan menginginkan Yamato. Kalau seharusnya ia melindungi apa yang seharusnya dilindungi. Yamato menjawab omongan ayahnya. Kalau Luffy dan Momonosuke bukanlah orang yang harus ia lindungi, karena mereka bukanlah orang yang lemah. Dan Yamato juga mengatakan kalau mereka adalah orang yang akan memberikan fajar baru bagi negeri Wano. Kaido merasa tersinggung dengan omongan anaknya itu. Ditambah lagi Yamato mengatakan kalau dia akan berlayar bersama topi jerami. Dan dia berjanji kalau dia akan mengusir Kaido keluar dari negeri Wano. Kaido pun mengamuk dan langsung berubah ke mode hybridnya. Dan mengatakan kalau dia akan terus bertahan di negeri Wano dan memberitahu anaknya kalau anaknya itu mustahil akan mengalahkan dirinya. Kaido menambahkan perkataannya, dia memerintahkan Yamato untuk bergabung dan menjadi shogun atas negeri Wano. Yamato membangkang dan membantah omongan ayahnya itu. Dia enggan menjadi shogun atas negeri Wano. Dan dia mengatakan, kalau Luffy lah orang yang selama ini ditunggu oleh Oden. Yamato pun berjanji kalau dia akan menahan Kaido di atas pulau Onigashima sampai Luffy datang. Kaido mengatakan dia tidak akan segan dengan anaknya itu.
dan dia langsung menyerang Yamato. Pertarungan ayah dan anak pun dimulai. Demikian breakdown anime One Piece episode 1038 kali ini. Gimana menurut nakama semuanya? Jika menurut nakama semua keren, silahkan komen di bawah. Jangan lupa dukung kami dengan like, komen, dan share-nya. Buat nakama semua yang belum subscribe, ayo subscribe. Supaya admin semakin rajin lagi untuk upload video review dan spoiler One Piece ke depannya. Saya Ban, dan terima kasih banyak.